Halo semuanya, saya Ratna Kusumo. Sebagai seorang praktisi kesehatan dengan pengalaman lebih dari 10 tahun, hari ini kita akan menganalisis topik, cara mengatasi nokturia atau sering buang air kecil di malam hari. Banyak teman-teman lansia yang selama bertahun-tahun terganggu oleh masalah buang air kecil di malam hari. Siang hari baik-baik saja, tetapi begitu malam tiba, kondisinya berubah. Setiap 2 jam terbangun karena dorongan buang air kecil, dalam semalam bisa bolak-balik ke kamar mandi 4 hingga 5 kali. Jangan pernah menganggap ini hanya masalah kurang tidur. Bagi lansia, ini sangat berbahaya. Bagaimana jika terjatuh saat mengantuk di tengah malam? Bagaimana jika kurang tidur dalam jangka panjang menyebabkan tekanan darah dan gula darah menjadi tidak terkendali? Hari ini saya akan mengajarkan Anda sebuah metode ampuh tanpa biaya dan tanpa obat. Cukup dengan melakukan 2 gerakan super sederhana setiap hari sebelum tidur, dalam 2 bulan Anda bisa sepenuhnya mengatasi masalah sering buang air kecil di malam hari, dan bisa tidur nyenyak sampai pagi. Metode ini bisa dipelajari dalam 30 detik dan efektif untuk pria maupun wanita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 2 gerakan ajaib ini beserta prinsip ilmiah di baliknya secara jelas. Sebelum masuk ke topik utama, jika Anda peduli dengan kesehatan diri sendiri dan keluarga, silakan klik subscribe, agar tidak ketinggalan pengetahuan kesehatan yang lebih bermanfaat di masa depan. Jika Anda menyukai konten yang kami bagikan, silakan ketik 1 di kolom komentar. Kami juga mempersilakan Anda untuk berbagi pandangan dan pengalaman di kolom komentar di bawah. Menurut definisi International Continence Society, ICS, jika Anda terbangun dari tidur karena dorongan buang air kecil yang kuat, dan ini terjadi lebih dari 2 kali dalam semalam, maka itu sudah termasuk nokturia dan perlu kita perhatikan dengan serius. Hampir 40% dari teman-teman yang berusia di atas 40 tahun menderita karena nokturia setiap malam, dan semakin tua usianya, semakin tinggi persentasenya. Penyebab sering buang air kecil di malam hari sangat kompleks, tetapi secara ringkas, ada 4 penyebab utama yang paling umum. Penyebab pertama adalah edema ekstremitas bawah, pembengkakan pada kaki. Ini adalah penyebab paling umum secara klinis. Banyak orang, terutama mereka yang fungsi jantungnya sedikit lemah, fungsi ginjalnya menurun, menderita diabetes, atau yang sering duduk atau berdiri lama di siang hari sehingga sirkulasinya kurang baik, memiliki satu kesamaan. Pergelangan kaki atau betis mereka mudah bengkak di siang hari. Mengapa demikian? Sederhana saja, karena gravitasi, air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Saat Anda berdiri atau duduk di siang hari, cairan di tubuh Anda secara diam-diam berpindah ke kedua kaki Anda di bawah pengaruh gravitasi, tersimpan di dalam jaringan kaki Anda. Anda mungkin tidak menyadarinya, tetapi kedua kaki Anda seperti 2 kantong air tak terlihat yang membantu Anda menyimpan banyak cairan. Saat siang berlalu dan malam tiba, Anda berbaring di tempat tidur. Ketika Anda berbaring, pengaruh gravitasi menghilang. Cairan yang tersimpan di kaki Anda di siang hari kini mulai kembali dalam jumlah besar ke bagian atas tubuh Anda, dan masuk kembali ke dalam sirkulasi darah. Bagi tubuh Anda, ini setara dengan Anda meminum beberapa gelas besar air sekaligus sebelum tidur. Apa akibatnya? Ginjal Anda melihat begitu banyak cairan yang datang tiba-tiba, lalu mulai bekerja keras, lembur memproduksi urin. Itulah sebabnya, baru 1 jam berbaring, Anda sudah ingin ke kamar kecil. Setelah kembali dari kamar kecil dan baru saja tertidur, 1 jam kemudian Anda terbangun lagi karena dorongan yang sama. Penyebab kedua adalah penuaan sistem kemih. Ini juga mudah dipahami. Seiring bertambahnya usia, suku cadang tubuh kita akan menua. Otot kandung kemih menjadi terlalu aktif, meskipun urin tidak banyak, ia tetap berkontraksi dengan kuat, memberi Anda sinyal palsu. Inilah yang disebut kandung kemih overaktif. Pria mungkin juga mengalami pembesaran prostat, yang menekan uretra, menyebabkan urin tidak tuntas, dan sisa urin meningkat, sehingga kandung kemih cepat penuh lagi. Wanita, karena persalinan dan penuaan, mungkin mengalami otot dasar panggul yang kendur, yang juga memengaruhi fungsi kandung kemih. Penyebab ketiga adalah kurangnya sekresi hormon antidiuretik, ADH.
Pernahkah Anda berpikir, mengapa kita mungkin perlu ke kamar kecil setiap 2 atau 3 jam di siang hari, tetapi bisa tidur nyenyak selama 8 jam di malam hari? Ini karena otak kita, kelenjar pituitari posterior, akan mengeluarkan hormon yang sangat penting di malam hari yang disebut hormon antidiuretik, ADH. Sesuai namanya, hormon ini melawan buang air kecil. Hormon ini memerintahkan ginjal kita untuk beristirahat di malam hari, mengurangi produksi urin, dan menyerap lebih banyak air kembali ke tubuh. Dengan cara ini, urin kita akan terkonsentrasi, volumenya sangat berkurang, sehingga kita bisa tidur nyenyak. Namun, jika Anda memiliki masalah seperti insomnia, sering begadang, mendengkur, sleep apnea, atau refluks asam lambung, masalah-masalah ini akan sangat mengganggu kerja otak, menyebabkan sekresi hormon antidiuretik tidak mencukupi. Jika pusat komando di otak tidak memberi perintah, ginjal akan terus bekerja keras memproduksi urin di malam hari seperti di siang hari. Tentu saja Anda harus bangun berkali-kali dalam semalam. Penyebab keempat adalah mengonsumsi makanan diuretik sebelum tidur. Ini yang paling sederhana, disebabkan oleh apa yang Anda makan. Misalnya, minum banyak kopi, teh kental, alkohol, atau makan banyak buah-buahan dengan kandungan air dan kalium tinggi sebelum tidur. Semua ini adalah diuretik alami. Baik, sekarang setelah Anda memahami 4 penyebab utama nokturia, mari kita bicarakan solusi untuk penyebab yang paling umum, yaitu masalah nokturia yang disebabkan oleh edema ekstremitas bawah. Saya akan mengajarkan Anda 2 gerakan yang sangat manjur. Tujuan kedua gerakan ini sangat jelas. Mengeluarkan air yang tersimpan di kaki di siang hari sebelum Anda tidur. Lakukan ini 4 jam sebelum waktu tidur Anda. Misalnya, jika Anda biasa tidur pukul 11 malam, maka mulailah pada pukul 7 malam. Gerakan pertama. Merendam kaki dengan air hangat. Caranya, siapkan sebuah ember, idealnya ketinggian air bisa mencapai sekitar area lutut untuk hasil terbaik. Jika tidak memungkinkan, setidaknya rendam hingga melewati pergelangan kaki. Suhu air adalah 40 hingga 42 derajat Celcius. Suhu ini sedikit lebih panas dari air mandi Anda, tetapi tidak akan menyebabkan luka bakar. Terasa sangat hangat dan nyaman di kulit. Rendam selama 15 menit. Prinsipnya adalah menggunakan kekuatan air hangat untuk melancarkan sirkulasi darah di kaki, membuat cairan yang tertahan mulai bergerak dan siap untuk kembali ke sirkulasi. Perlu diperhatikan, pasien diabetes, atau mereka yang kepekaan saraf tepinya kurang, harus menggunakan termometer untuk menguji suhu air. Atau meminta bantuan anggota keluarga, untuk memeriksa suhunya. Jangan pernah hanya mengandalkan perasaan untuk menghindari luka bakar. Gerakan kedua. Mengangkat kaki. Caranya, setelah merendam kaki dan mengeringkannya, berbaringlah telentang di tempat tidur atau sofa. Gunakan kursi kecil, bantal tebal, atau tumpukan bantal setinggi sekitar 40 cm untuk menopang kedua kaki Anda ke atas. Pertahankan posisi ini selama 20 menit. Prinsipnya adalah menggunakan gaya antigravitasi untuk membantu air yang terkumpul di kaki Anda selama siang hari mengalir kembali ke bagian atas tubuh. Ada satu hal yang perlu diperhatikan. 40 cm adalah tinggi referensi. Yang penting adalah membuat betis dan pergelangan kaki Anda lebih tinggi dari posisi jantung Anda. Selama proses ini, Anda bisa mendengarkan musik, membaca buku, atau sekadar memejamkan mata untuk beristirahat. Jangan anggap remeh kedua gerakan sederhana ini, karena keduanya memiliki dasar ilmiah. Sebuah studi pernah dilakukan di salah satu rumah sakit terkemuka di Jakarta. Mereka mengumpulkan sekelompok pria dan wanita berusia 65 hingga 85 tahun yang memiliki masalah nokturia parah. Pada awal studi, rata-rata mereka harus ke kamar kecil 2,4 kali setiap malam. Kemudian, para peneliti meminta mereka untuk hanya melakukan gerakan mengangkat kaki selama 20 menit, 3-5 jam sebelum tidur setiap hari. Hanya setelah 4 minggu, frekuensi buang air kecil di malam hari turun dari 2,4 kali menjadi 1,8 kali. Setelah 8 minggu, frekuensi tersebut turun lagi menjadi 1,2 kali, berkurang separuhnya. Yang lebih menakjubkan adalah volume urin.
Seorang pria berusia 82 tahun pada awalnya memiliki total volume urin malam hari mencapai 1.330 ml. Setelah 8 minggu, angka itu turun drastis menjadi 540 ml, berkurang sebanyak 790 ml. Studi tersebut juga menemukan bahwa masalah pembengkakan kaki para lansia di siang hari juga membaik secara signifikan. Dengan cara ini, ginjal Anda akan mengubah kelebihan cairan ini menjadi urin dalam beberapa jam sebelum Anda tidur. Anda akan menyelesaikannya di kamar kecil sebelum benar-benar naik ke tempat tidur. Saat Anda berbaring untuk tidur, kantong air di kaki Anda sudah kosong, tidak ada lagi kelebihan cairan yang kembali ke sirkulasi, dan ginjal Anda pun masuk ke mode istirahat malam. Tentu saja, Anda akan bisa tidur nyenyak sampai pagi. Selain dua gerakan mendasar di atas, Anda juga perlu memperhatikan pola makan. Beberapa makanan adalah makanan super diuretik. Jika dimakan di siang hari, mereka bisa membantu kita mengatasi pembengkakan dan sangat bermanfaat. Tetapi jika Anda memakannya dalam 2 jam sebelum tidur, mereka akan menjadi sinyal yang membangunkan Anda di malam hari. Harap diingat, jangan sentuh makanan-makanan berikut ini 2 jam sebelum tidur. Semangka, pisang, kacang merah, teh, kopi, dan lainnya. Terakhir, kita tadi sudah membahas bahwa penyebab kedua nokturia adalah penuaan sistem kemih. Untuk masalah ini, selain rutin melakukan 2 gerakan yang diajarkan hari ini, Anda juga bisa memperbanyak asupan nutrisi untuk menjaga sistem kemih dalam diet sehari-hari, terutama bagi teman-teman di atas usia 40 tahun. Anda bisa lebih banyak mengonsumsi beberapa hal berikut. Biji labu. 2. Tomat yang dimasak. 3. Tahu dan susu kedelai. 4. Makanan yang kaya akan seng dan selenium. Semua ini memiliki manfaat jangka panjang untuk menjaga fungsi kandung kemih dan kesehatan prostat. Baiklah, teman-teman, sekian untuk konten hari ini. Mari kita rangkum poin-poin pentingnya. Untuk mengatasi nokturia, Anda perlu konsisten melakukan 4 hal berikut. 1. Lakukan 2 gerakan sederhana. Setiap hari 4 jam sebelum tidur, rendam kaki dengan air hangat 40,42 derajat Celcius selama 15 menit, idealnya sampai lutut. Segera setelah itu, berbaring dan angkat kaki setinggi 40 cm selama 20 menit. 2. Perhatikan waktu makan. Ingatlah makanan super diuretik seperti semangka, pisang, kacang merah, teh, dan kopi. Konsumsi di siang hari, tetapi jangan sentuh sama sekali 2 jam sebelum tidur. 3. Jaga kesehatan sistem kemih dalam jangka panjang. Perbanyak konsumsi biji labu, tomat yang dimasak, tahu, susu kedelai, serta makanan yang mengandung seng dan selenium. 4. Kuncinya adalah konsistensi. Metode ini tidak memerlukan biaya, tetapi yang paling berharga adalah konsistensi. Mohon lakukan setidaknya selama 1 bulan untuk melihat hasil yang sangat signifikan. Terakhir, ada 3 hal yang perlu diperhatikan secara khusus oleh teman-teman lansia. 1. Keselamatan adalah yang utama. Saat merendam dan mengangkat kaki, lakukan gerakan secara perlahan. Terutama saat bangkit setelah merendam kaki, jangan terlalu cepat. Berpeganganlah pada sesuatu dan berdirilah perlahan untuk mencegah pusing dan terjatuh. 2. Kontrol suhu. Bagi penderita diabetes, hipertensi, atau yang kepekaan sarafnya kurang, suhu air tidak boleh terlalu tinggi. Sekitar 40 derajat Celcius aman, dan 42 derajat adalah batas maksimal. Jangan sampai melukai diri sendiri. 3. Cari bantuan profesional. Metode yang kami ajarkan hari ini terutama ditujukan untuk nokturia tipe edema ekstremitas bawah. Jika setelah 2 bulan perbaikannya tidak signifikan, atau jika Anda tahu Anda memiliki masalah serius seperti gagal jantung atau gagal ginjal, Anda harus menemui dokter. Nokturia bukanlah masalah sepele. Ini menyangkut kualitas tidur Anda, energi di siang hari, dan bahkan keselamatan jiwa Anda. Mulai hari ini, luangkan waktu 35 menit setiap hari untuk mengeluarkan air yang tersimpan di kaki Anda sebelum tidur. Lakukan secara konsisten selama 1 atau 2 bulan, Anda pasti bisa mengucapkan selamat tinggal pada mimpi buruk sering buang air kecil di malam hari dan mendapatkan kembali tidur malam yang nyenyak,
Jika Anda merasa konten hari ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberi kami like, subscribe, dan bagikan kepada kerabat serta teman-teman Anda yang juga terganggu oleh masalah nokturia. Sampai jumpa di video berikutnya.